أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat, pemirsa YouTube SMP IT Al-Fawwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana ayat pertama yang dibaca, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Satu bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Pemirsa YouTube SMP IT Al-Fawwas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui sejarah tentang nuzulul Quran, turunkan Al-Quran. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 40 tahun. Beliau merasa cemas akan perilaku sikap masyarakat Mekah di kala itu, yang bila mana saat ini dikatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya kepekaan sosial. Bagaimana mungkin banyak sekali masyarakat Mekah menyembah patung-patung. Ada patung Latta, Uzza, Manna dan Hubal. Dan ironisnya, patung-patung ini berbeda, sebagaimana berbeda kelas status ekonominya. Golongan yang sangat kaya, mereka membuat patungnya dari emas. Golongan menengah, mereka membuat patungnya dari tembaga-tembaga dan besi. Golongan orang miskin, mereka membuat patungnya dari kayu-kayu. Dan golongan yang sangat miskin, mereka membuat patung-patungnya dari tepung, yang mana patung-patung ini berbentuk manusia, ada kepalanya, tangannya, perutnya, dan kakinya. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, golongan yang kaum miskin ini saat mereka kelaparan, mereka memakan Tuhannya satu persatu, kakinya, tangannya, semua sampai habis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu merasakan sangat cemas sekali. Maka pada malam nuzulul Quran, malam ke-17, beliau naik ke atas ke Gua Hiro, merenungkan, bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala petunjuk. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril yang berupa pemuda. Maka malaikat Jibril alaihissalam saat itu memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelukan yang dekat, pelukan yang kuat. Ya Muhammad, iqra. Wahai Muhammad, bacalah. Lalu apa yang dikatakan Nabi? Ma'an Nabi Qur'an, saya tidak tahu membaca, saya tidak bisa membaca.
Diulanginya lagi dengan dipeluknya lebih erat lagi oleh malaikat Jibril. Iqra ya Muhammad. Bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengulang menjawab dengan jawaban, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril alaihissalam melanjutkan kembali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima. Pemirsa YouTube SMP IT Al-Fawaz, sebelum saya lanjutkan, ada hikmah kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa baca, tidak bisa tulis, yang mana disebutkan ummi. Hikmahnya adalah untuk mencegah fitnah dari bangsa Arab, masyarakat Makkah khususnya, bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Maknanya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukanlah pembuat, bukanlah pencipta daripada Al-Quran, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat daripada Al-Quran itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 24, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum in kuntum ta'lamun. Jikalau kamu ragu akan kebesaran, akan keesaan daripada ayat Allah, maka bawakanlah satu ayat pembanding, penguat daripada ayat Al-Quran, namun tidak ada yang bisa membandingkan itu. Pemirsa hadirin YouTube SMP IT Al-Fawaz yang terhormat, setelah Nabi Muhammad SAW pulang, lalu ditemani oleh istrinya Khadijah, maka beliau SAW menyampaikan tentang risalah yang didapatkannya semalam. Maka manusia pertama dari golongan perempuan, yaitu Khadijah radhiyallahu an, yang mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian disambung oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, kemudian dari golongan pemuda yaitu Ali bin Abi Thalib. Terus oleh karena itu, para pemirsa, terakhir mari di bulan suci Ramadan, di bulan nuzulul Quran ini, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain untuk kita terus mengaplikasikan dengan cara membacanya, dengan cara mentadaburinya, kemudian dengan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan dan umumnya di bulan-bulan yang lainnya. Sekian dari saya, Muhammad Yusuf, SMPT Al-Fawaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.